Selamat datang di channel Dongtel. Kali ini kita akan mengisahkan anime Naruto Road to Ninja, sebuah movie dari serial anime Naruto, di mana timeline movie ini berada pada waktu setelah Naruto mengalahkan Pain dan menjadi pahlawan bagi desa Konoha. Movie ini mengisahkan impian Naruto yang berkeinginan hidup tinggal bersama kedua orang tuanya. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan ceritanya. Terlihat para ninja yang telah berhasil selamat pulang dari misinya. Semua terlihat senang, karena di desa, para ninja telah disambut hangat oleh keluarga mereka. Dikarenakan misi para ninja berhasil, para orang tua dari masing-masing ninja pun berencana untuk merekomendasikan anaknya untuk naik pangkat menjadi Jonin, kecuali Naruto, yang hanya berdiam sendiri melihat rekan lainnya dengan keluarganya masing-masing. Namun di sisi lain, Sakura, yang meskipun berada dengan kedua orang tuanya, dia merasakan malu atas kelakuan orang tuanya, yang membuat lelucon untuk mengolok-olok Sakura. Setelah momen itu, mereka semua pun pulang bersama dengan orang tua mereka, kecuali Naruto, yang pulang sendirian dengan tampang terlihat kesal. Dan ya, Naruto sepertinya kesal, karena kedua orang tuanya tidak ada di sampingnya untuk menyambut kedatangannya, ditambah kehampaannya. Pada saat pulang ke rumah, tak ada satupun yang menyambutnya selain sampah yang berserakan. Hal itu membuat pikirannya menjadi tidak karuan. Atas keadaan itu, Naruto kemudian mengajak guru Iruka untuk makan ramen bersama demi menghilangkan kegelisahannya. Di momen itu, Naruto pun sempat meminta tolong pada Iruka untuk dapat merekomendasikan dirinya untuk naik menjadi Jonin seperti teman-teman dia lainnya. Namun dengan segera, usulan itu ditolak oleh Iruka, karena meskipun Naruto kini sudah menjadi pahlawan desa, bukan berarti Iruka dapat memberikan perlakuan khusus kepada Naruto. Begitu juga ayahnya Naruto, yaitu Yondaime Hokage, yang melewati tahapan-tahapan dengan baik sebelum dia menjadi Hokage dan menjadi pahlawan desa. Mendengar hal itu, Naruto menimpal kalau sekarang pahlawan itu berubah menjadi patung batu yang bahkan tak bisa menyambutnya pulang ke rumah. Dan sempat terbesit di pikiran Naruto kalau lebih baik jika ayahnya bukanlah seorang pahlawan. Dengan begitu, ayahnya pasti bisa menyambutnya di rumah. Di sini Iruka sepertinya sedikit mengerti dengan apa yang dirasakan Naruto. Saat ramen Naruto disajikan, Naruto terlihat tambah kesal karena topping ramen yang dia sukai habis dan digantikan oleh topping menma, sambil mengeluhkan hal itu kepada pemilik toko. Melihat itu, Iruka pun memukul meja dan memarahi Naruto karena sikapnya hari ini yang terlihat aneh. Naruto malah tambah marah dan segera meninggalkan toko ramen tanpa menyentuh pesanannya. Di sisi lain, terlihat Sakura yang sedang berdebat dengan ibunya sambil keluar dari rumahnya. Sakura berteriak untuk tidak mencampuri setiap urusan hidupnya. Lalu secara kebetulan, Naruto dan Sakura yang hatinya sedang kacau pun berpapasan di jalan. Tak lama mereka pun mampir di sebuah taman. Sakura mengeluarkan seluruh kekesalan di hatinya mengenai kedua orang tuanya, dan saking kesalnya, Sakura sempat meledek orang tuanya yang hanya genin biasa, bahkan tak pantas disebut ninja, bukanlah seorang pahlawan, dan akan lebih baik jika dia tak punya orang tua seperti mereka. Kesal mendengar hal itu, Naruto pun menghentikan umpatan Sakura. Tapi Sakura malah berkata kalau Naruto tak akan bisa mengerti. Namun, jika di hadapannya kini Sasuke, pasti Sasuke akan bisa mengerti keadaan Sakura. Di saat perdebatan mereka, tiba-tiba terdengar suara Madara yang menyela. Tak pikir panjang, Naruto dan Sakura segera meluncurkan serangannya. Dan tentu saja, itu semua bisa dihindari olehnya. Dan tak banyak bicara, Madara melemparkan bola kristal yang ada di tangannya ke atas. Seketika kristal itu sejajar dengan rembulan, kristal tersebut mengeluarkan pola Sharingan dan memancarkan cahaya putih bersinar yang menyilaukan Naruto dan juga Sakura. Tapi setelah cahaya tersebut berhenti bersinar, Sakura dan Naruto kebingungan kalau tak terjadi apa-apa kepada mereka, dan kini Madara sudah menghilang di hadapannya. Takut Madara masih bersembunyi di desa, dengan segera mereka berniat untuk memberi informasi kepada rekan-rekan lainnya. Lalu kebetulan mereka langsung bertemu dengan tim Kiba, dan saat diberitahu mengenai Madara, terlihat Kiba dan rekan lainnya merasa keheranan mendengar nama itu.
seperti baru pertama kalinya mendengar nama Madara. Terkejut melihat reaksi Kiba dan timnya, Naruto mengira kalau Kiba sedang bercanda dengannya. Dan keanehan lainnya pun terlihat dari tim Kiba, di mana Akamaru yang tak akur dengan Kiba, Kiba yang menyukai hewan kucing, lalu Hinata yang biasanya pemalu, kini berpenampilan nyentrik dan dengan terang-terangnya cemburu dengan Sakura karena berduaan dengan Naruto. Aneh dengan tim Kiba, Naruto dan Sakura pun segera kabur, dan kini mereka berpapasan dengan tim Shikamaru. Tak jauh beda dengan tim Kiba, keanehan pun terlihat dari mereka, di mana seorang jenius Shikamaru terlihat menjadi seorang yang bodoh. Choji yang kini kurus, sekarang dia tak suka makan banyak, dan Ino yang biasanya nyentrik kini terlihat bagai gadis baik yang pemalu. Di sini, Sakura dan Naruto pun mulai merasa setelah kejadiannya dengan Madara, semua di sekelilingnya mulai menjadi aneh. Dan dari seluruh kejadian aneh itu, keanehan utama berada pada ayah Sakura yang kini menjadi pahlawan desa, yang mukanya terpahat pada patung muka Yondaime Hokage. Lalu saat keanehan berada dalam puncaknya, tiba-tiba terdengar suara tak asing memanggil mereka. Secara terkejut, suara itu berasal dari Sasuke yang menyapa mereka. Kejadian pun semakin sangat membuat Naruto dan juga Sakura tercengang. Lalu diketahui, nama Naruto berganti menjadi Menma saat Sasuke memanggil Naruto dengan nama Menma. Setelah semua kejadian itu, Naruto dan juga Sakura merenungkan apa yang telah mereka alami. Dan mereka menyimpulkan bahwa Madara lah yang telah mengirim mereka ke dunia lain setelah Madara mengeluarkan bola kristal yang menyilaukan mereka. Tak banyak yang bisa mereka lakukan. Mereka pun berencana akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu esok hari di dunia ini. Tak lupa, sebelum mereka berpisah, Sakura malah mengejek nama Naruto dengan memanggilnya Menma. Setelah berpisah, Sakura langsung pulang menuju kediamannya dan mendapatkan kalau kini dia hidup seorang diri, di mana sebenarnya inilah hidup yang dia inginkan, hidup tanpa ocehan dari orang tuanya. Di sisi lain di tempat Madara, diketahui kalau Naruto dan Sakura dikirimkan oleh Madara ke dalam dunia Gentei Tsukuyomi. Gentei Tsukuyomi sendiri adalah jurus percobaan yang dilakukan Madara dalam menguji coba jurusnya sebelum melancarkan Mugen Tsukuyomi, di mana dunia di sana berkebalikan dengan dunia asalnya. Meskipun dunia itu dibuat oleh Madara, tapi Madara tidak dapat mengendalikan dunia itu. Lalu kembali ke dunia Gentei, terlihat sosok Madara sedang menemui seseorang yang sedang mengumpulkan para biju di dunia Gentei, dan terjadi kesepakatan dengannya kalau Madara akan membantu orang bertopeng itu. Keesokan paginya, Sakura yang terlihat senang sedang memilih baju di lemarinya, melihat jubah Yondaime Hokage ada di dalam lemari bajunya. Sedikit demi sedikit, impian Sakura yang menginginkan orang tuanya seorang pahlawan pun terwujud. Ditambah, keinginannya untuk Sasuke berada di desa pun terkabul. Dan tak hanya itu, di dunia ini Sasuke sangat-sangat memperhatikan keadaan Sakura. Beberapa saat pun berlalu, Sakura sekarang menemui Naruto yang sedang bermalam di luar. Karena tempat tinggal Naruto di dunia ini ditempati oleh orang asing yang tak Naruto kenali. Terbalik dengan Sakura, Naruto malah justru sangat tersiksa dengan keadaan di dunia ini. Pencarian informasi pun mereka lanjutkan, dan kembali mereka diperlihatkan rekan-rekannya yang mempunyai pribadi kebalikan dari dunia asalnya, yaitu Sai yang sedang menggambar dengan sangat buruk, dan juga Shino yang kini membenci serangga. Dengan segala keanehan itu, nampaknya Sakura sangat senang berada pada dunia ini, yang terlihat Sakura yang dielulukan oleh anak-anak desa, kalau mereka kagum dengan Sakura sebagai anak pahlawan desa. Naruto memperingati Sakura agar tidak terlena di dalam dunia palsu buatan Madara ini, dan dengan segera mencari jalan keluar karena Naruto sangat tidak mau tinggal di dunia ini. Tak kunjung mendapatkan petunjuk, akhirnya mereka pun pergi menemui Hokage Tsunade untuk mencari informasi. Saat mereka di depan ruangan Hokage, terdengar kalau biju dari Kumogakure telah diculik oleh seseorang. Mendengar itu, mereka pun langsung menerobos masuk untuk menanyakan hal yang terjadi. Dan diketahui kalau mereka akan menghadapi pertempuran dengan seorang pria bertopeng yang membuat kekacauan menggunakan Kekkei Genkai miliknya. Mendengar pria bertopeng dan juga biju,
Naruto dan Sakura pun berpikir kalau itu mungkin saja Madara lain di dunia ini yang memiliki nama yang berbeda. Dan berdasarkan informasi dari Jiraiya, hanya ada satu cara untuk mengalahkan pria bertopeng itu. Lalu tiba-tiba ada suara tak asing bagi Naruto menjawab perkataan Tsunade. Dan orang itu adalah Minato dan juga Kushina yang telah sampai dari misinya. Naruto dan Sakura pun hanya diam melihat sosok yang ada di hadapan mereka. Minato kembali melanjutkan kalau cara untuk mengalahkan pria bertopeng itu adalah dengan menggunakan gulungan bulan merah. Gulungan tersebut disembunyikan oleh Jiraiya ketika dia terluka saat hendak kembali ke desa. Dan baru saja lokasi persembunyian gulungan tersebut berhasil Tsunade temukan. Maka dari itu, Tsunade menyuruh Minato, Kushina, Kakashi, dan juga Gai untuk segera mencari dan mengambil gulungan tersebut. Mendengar hal itu, Naruto segera mengajukan diri untuk ikut ke dalam misi. Tapi percuma, hal itu segera ditolak oleh Tsunade. Namun tiba-tiba, Minato memohon kepada Tsunade untuk menyertakan anaknya ikut ke dalam misi, yang membuat Naruto merasa canggung dibuatnya. Saat perjalanan pulang, Naruto sangat marah sekali karena telah merasa dipermainkan oleh Madara. Naruto merasa kalau Madara telah menciptakan orang tua palsu baginya. Berdasarkan itu, Naruto pun bertekad untuk mendapatkan gulungan bulan merah agar dapat mengalahkan Madara dan keluar dari dunia ini. Malam pun tiba. Naruto ikut bersama Minato dan Kushina pulang ke rumah mereka. Terlihat Naruto memberikan penolakan kepada Minato dan juga Kushina. Naruto berpikir kalau dia tidak ingin bersama dengan manusia palsu. Pagi pun tiba. Mereka berkumpul di gerbang untuk menjalankan misi pengambilan gulungan bulan merah. Seperti yang direncanakan, Kakashi dan juga Gai ikut serta ke dalam misi. Terlihat Sakura sempat bergumam kalau sifat mereka berdua juga saling tertukar. Singkat cerita, tibalah mereka di tempat yang dituju. Saat sedang berlari mendekat, tak sengaja Naruto mengaktifkan jebakan di area itu yang memunculkan kata-kata besar di hadapannya. Saat Minato mencoba bernegosiasi dengan para katak, bos katak tak ingin mendengarkan dan malah menyerang para ninja yang tak memberi pilihan lain selain memaksa menerobos para katak itu. Naruto yang mencoba menerobos hampir terkena serangan yang dilancarkan oleh bos katak. Namun dengan segera, Kushina datang menyelamatkannya, yang mengakibatkan kaki Kushina terkena serangan semburan bos katak. Naruto hanya terdiam tak percaya, kenapa bisa Kushina melakukan hal itu. Dengan cepat, Minato pun menyelamatkan Kushina dengan Yellow Flash-nya dan menyuruh Naruto untuk melindungi Kushina selagi Minato menyelesaikan sisanya. Singkat cerita, Minato pun berhasil mendapatkan gulungan yang mereka cari dan menetralkan jebakan katak yang dipasang oleh Jiraiya. Setelahnya, selagi Sakura menyembuhkan Kushina, Minato berbicara kepada Naruto akan perbuatan cerobohnya. Namun Naruto malah marah karena menganggap semua ini sandiwara baginya dan terus berkelit kalau Kushina seenaknya saja menyelamatkannya. Padahal Naruto bisa dengan mudah menghindari itu. Tamparan keras pun diterima oleh Naruto dari ayahnya, yang menjelaskan bahwa sebagai orang tua, tubuh mereka akan dengan sendirinya menyelamatkan bila terjadi sesuatu kepada anaknya. Karena itulah tugas dari orang tua. Minato menambahkan kalau dia dan Kushina mempunyai rencana. Setelah misi ini selesai, Naruto yang menjadi Menma sekarang akan direkomendasikan menjadi Jonin kepada Tsunade. Kushina yang sedang cedera pun segera mendatangi Naruto, yang dengan khawatirnya memeluk Naruto, bersyukur kalau Naruto baik-baik saja. Lama-kelamaan Naruto pun luluh akan semua perhatian yang belum pernah dia dapatkan. Dan terlihat kini Naruto telah seutuhnya menerima kasih sayang dari kedua orang tua yang ada di hadapannya. Sekembali dari misi, gulungan itu pun segera diserahkan kepada Tsunade. Di gulungan itu terdapat informasi kalau waktu yang tepat saat mengalahkan pria bertopeng itu adalah saat di mana terjadinya rembulan merah. Malam pun tiba. Saat Sakura sedang berdiskusi masalah kapan terjadinya rembulan merah, Naruto seakan-akan tak memperhatikan dan malah berlangsung pergi mendahului Sakura. Ternyata Naruto ingin segera buru-buru pulang untuk menemui keluarganya. Di sisi lain, Sakura yang kini telah bosan akan makanan kesukaannya, kini mulai merasakan kesepian yang belum pernah dia rasakan di rumahnya sendiri. Bahkan, Sakura sempat bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang selalu dirasakan oleh Naruto?
Tak ingin terus-menerus merasa kesepian, Sakura pun segera pergi keluar untuk mencari Sasuke. Namun apa daya, ternyata Sasuke yang Sakura pikir hanya peduli kepada Sakura, ternyata seorang playboy yang mengumbar perhatiannya kepada seluruh wanita. Sasuke di dunia ini yang menjadi harapan Sakura untuk menemaninya pun malah membuat Sakura merasakan kesedihan dan kesepian lebih dalam. Kenyataan itu membuatnya sadar kalau kebahagiaan yang ada di dunia ini hanyalah ilusi semata. Sakura pun dengan segera berniat mengunjungi Naruto untuk meminta maaf dan agar mereka dapat segera kembali ke dunia asal mereka. Namun saat Sakura datang ke rumah Naruto, dengan terkejut, Sakura melihat Naruto yang kini juga mulai bahagia dengan dunia barunya ini. Tak lama mereka pun bertemu dan membahas Naruto yang kini bahagia tinggal di dunia ini. Meskipun Naruto mengelak, tapi tampak jelas kalau Naruto juga menikmati dunia yang dia jalani sekarang. Karena hidup seperti inilah yang selama ini Naruto impikan, meskipun Naruto juga tahu kalau ini semua hanyalah kepalsuan. Tiba-tiba sebuah ledakan besar pun terjadi, membuyarkan lamunan Naruto tentang kehidupan barunya. Ternyata pria bertopeng yang telah dibantu oleh Madara yang sedang menyerang Konoha. Tujuannya adalah untuk mengambil paksa gulungan bulan merah. Para ninja Konoha ternyata tak berkutik di hadapan pria bertopeng itu. Seluruh pergerakan mereka dapat dengan mudah dihentikan. Naruto dan Sakura pun datang dan dengan segera hendak membantu para ninja Konoha. Melihat anaknya datang, Minato segera menyuruh Naruto untuk kabur, karena yang dia lawan adalah pria bertopeng yang waktu itu disinggung di ruangan Hokage. Sungguh sangat kaget kalau ternyata pria bertopeng yang berada di dunia ini bukanlah Madara. Mendengar kata Madara, pria bertopeng itu pun bercerita kalau dia mengenalnya dan sudah sangat membantu dirinya dalam melaksanakan rencananya. Saat Sakura bertanya tentang keberadaan Madara, pria bertopeng itu pun tak sudi untuk mengatakannya kepada Sakura. Hal itu membuat Sakura dengan langsung menyerang dirinya, namun dengan mudahnya dihalau oleh pria bertopeng itu. Tak mudah menyerah, Sakura pun bangkit kembali dan terus mencoba menyerang. Tapi apa daya, Sakura malah justru tertangkap. Naruto pun hanya bisa diam melihat saja dan malah diserang oleh pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu merasa ada hal yang memuakkan di dalam tubuh Naruto. Dengan menggunakan teknik teleportasinya, Minato dapat menyelamatkan Naruto dan juga telah mengamankan gulungan di luar desa. Mendengar itu, pria bertopeng itu pun menyeru agar gulungan itu diberikan padanya sebagai tebusan nyawa dari Sakura, dan dia pun menarik para monster-monsternya dari Konoha. Namun sebelum pria bertopeng itu pergi, dia mengatakan akan memberikan sebuah tanda kenangan kepada Konoha. Hampir seluruh desa pun hancur dibuatnya. Beruntung Naruto dapat dengan selamat dari serangan itu. Karena gulungannya masih ada di tangan Konoha, Minato pun berencana untuk menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik. Mendengar hal itu, Naruto pun tak sepaham, karena sekarang bukanlah waktunya menunggu. Mereka harus dengan segera menyelamatkan Sakura. Gagasan Naruto pun dicegah, karena itu percuma saja. Mereka bukanlah tandingan pria bertopeng itu. Minato pun berkata kalau mereka tak bisa membahayakan nyawa mereka sendiri hanya demi menyelamatkan Sakura. Naruto pun sangat kaget ketika mendengar ucapan itu keluar dari mulut Minato. Ditambah omongan Minato yang mengkhawatirkan anaknya dan ketakutan kalau anaknya akan mati bila memutuskan untuk pergi menyelamatkan Sakura. Dan seketika omongan Minato, ayahnya asli pun terbesit di kepalanya Naruto, yang dengan bangganya mempercayakan Konoha kepada Naruto, karena pahlawan sesungguhnya akan rela berkorban demi siapapun, apalagi kepada desa dan juga pada para penduduknya. Mengingat itu, tekad Naruto pun bulat untuk menyelamatkan Sakura, meskipun orang tuanya di dunia ini melarang Naruto agar dia tak harus jadi pahlawan untuk menyelamatkan Sakura. Di momen itu pun, Naruto akhirnya memberitahu kalau dia sebenarnya bukan dari dunia ini, dan dia bukanlah Menma, anak dari mereka. Ayahnya yang sebenarnya adalah seorang pahlawan, seorang Yondaime Hokage, dan ibunya adalah seorang Jinchuriki dari Kyuubi yang rela meninggal, mengorbankan dirinya untuk melindungi semua orang, melindungi desa, dan juga melindungi Naruto anaknya. Meskipun Kushina masih memanggil Naruto dengan Menma dan melarangnya pergi, tapi inilah yang seharusnya Naruto perbuat. Sambil mengambil jubah yang ada di tas bawaan Sakura,
Dengan gagahnya Naruto memakai jubah itu dan mendeklarasikan kalau dia adalah anak dari kedua pahlawan yang barusan dia ceritakan. Terlihat kini Sakura yang sedang disandra didatangi oleh Madara, dan tak berselang lama datang juga Naruto yang akan menyelamatkan Sakura. Dengan sangat membara, Naruto mengeluarkan kunainya untuk mengalahkan Madara agar mereka bisa kembali ke dunia yang asli. Tapi sepertinya Madara telah mempunyai rencana lain, bahwa lawan Naruto sekarang bukanlah Madara, melainkan pria bertopeng lain. Pria bertopeng itu segera meminta gulungan yang ia minta kepada Naruto, dan tentu saja Naruto menolaknya. Maka dari itu, pria bertopeng itu pun akan berebut paksa dengan berduel dengannya, yang sebenarnya memang itulah tujuan awalnya. Karena tak tahu mengapa, pria bertopeng itu memiliki suatu perasaan aneh ketika melihat Naruto. Dan sepertinya Naruto juga merasakan sesuatu dalam tubuhnya. Perasaan seperti ada sesuatu dalam perutnya yang ingin keluar. Tak lama, pria bertopeng itu pun mengeluarkan jurusnya dengan memanggil ke-9 monsternya. Naruto yang tahu kalau dia tak sanggup melawan monster itu semua pun tiba-tiba tertarik oleh suatu benang cakra. Ternyata yang menarik Naruto adalah anggota Akatsuki. Keadaan Naruto pun bertambah gawat karena dia kini harus berhadapan dengan Akatsuki juga sebagai bala bantuan musuh. Seketika perkataan Naruto pun dibantah oleh Itachi kalau mereka diperintahkan oleh Hokage untuk membantu Naruto mengalahkan pria bertopeng itu. Ternyata Akatsuki di dunia ini telah menjadi tentara bayaran yang membantu Naruto, berkebalikan dengan dunia aslinya. Anggota Akatsuki pun dengan segera melawan monster-monster yang dipanggil oleh pria bertopeng itu. Juga Itachi yang membantu melepaskan ikatan Sakura, dan kini harus berpapasan dengan Madara. Saat Itachi hendak menyerang Madara, Madara pun segera kabur sambil mengumpat bahwa Itachi selalu saja menjadi orang yang merepotkan, dan kini meninggalkan Naruto yang bisa fokus berduel dengan pria bertopeng itu. Setelah lama beradu tinju, mereka pun sama-sama mengeluarkan jurus andalan mereka. Saat beradu, Naruto sempat berpikir bagaimana bisa dia juga menggunakan Rasen Shuriken, dan perasaan aneh kembali itu pun muncul kembali di perut Naruto. Pria bertopeng itu pun mengetahui hal itu juga. Dia pun berkata kalau dalam perut Naruto, Kyuubi juga sudah mulai bangkit. Naruto yang keheranan mengapa pria bertopeng itu bisa tahu pun melihat sedikit demi sedikit topeng yang dikenakannya hancur, dan melihat bahwa pria bertopeng itu sangat mirip sekali dengan Naruto, yang mungkin saja kalau itu adalah Menma yang sebenarnya. Jadi itu adalah alasan mengapa pada saat pria bertopeng atau Menma pertama kali melihat Naruto, dia merasakan perasaan yang muak kepada Naruto. Dan berdasarkan hal itu, Menma pun marah, dan tiba-tiba ke-9 monster yang berhasil dikalahkan Akatsuki semuanya berkumpul ke dalam tubuh Menma. Ternyata Menma pun adalah sama-sama Jinchuriki dari Kyuubi di dunia ini, dan ia berhasil mengeluarkan Kyuubi untuk bertarung bersamanya. Dengan seluruh kekuatannya, Naruto berusaha untuk mengalahkan Menma beserta Kyuubi-nya. Namun apa daya, kekuatan Naruto tak sebanding melawan kekuatan gabungan Jinchuriki dengan bijunya. Melihat hal itu, Kyuubi yang ada di tubuh Naruto pun menawarkan bantuannya kepada Naruto. Kyuubi berjanji tak akan mengambil alih tubuh Naruto seperti yang ia lakukan di saat Naruto melawan Pain, karena dia sendiri kesal akan Madara dan juga Kyuubi palsu di hadapannya. Ditambah, Kyuubi tak ingin dengan bodohnya terperangkap di dunia palsu ini bila dia mengambil alih tubuh Naruto atau membiarkan Naruto mati begitu saja. Mendengar alasan Kyuubi, Naruto pun dengan percaya membuka segelnya, dan kini mereka pun bersatu untuk mengalahkan Menma beserta Kyuubi-nya. Duel dari kedua Jinchuriki beserta bijunya pun dimulai kembali, dan hingga akhirnya duel mereka berada pada puncaknya. Kedua Jinchuriki akan melesatkan serangan terakhirnya, dan serangan itu pun dapat dimenangkan oleh Naruto. Di atas tubuh Menma yang tumbang, muncul Madara yang telah memprediksikan kemenangan Naruto. Dan kini, dia pun merasuki tubuh Menma agar dapat bertarung dengan Naruto. Dengan niat ingin mengambil Kyuubi dari Naruto, Kyuubi yang sadar pun menyuruh Naruto untuk waspada. Ternyata Kyuubi meremehkan Madara yang telah punya tubuh di dunia ini. Namun dengan merasuknya Madara ke dalam tubuh Menma seorang Jinchuriki, Madara dapat mengeluarkan dojutsu miliknya. Seketika itu Naruto pun diminta agar tidak melihat mata Sharingan Madara. Bila sampai itu terjadi, maka kejadian Kushina akan terulang kembali. Dengan sekuat tenaga, Naruto pun melawan Madara tanpa melihat kepada matanya. Namun tentu saja,
Hal itu sangatlah sulit bagi Naruto. Saat keadaan gentingnya, tiba-tiba bulan menjadi berwarna merah. Melihat bulan merah itu, Naruto teringat akan gulungan ramalan bulan merah dan segera membuka gulungannya. Namun tak sempat melihat isi gulungan, Naruto malah terpaksa melihat kepada mata Madara yang telah membelah gulungan ramalan itu. Dan mau tak mau, Naruto pun terkena oleh Dojutsu Madara. Tak membuang kesempatan, Madara dengan segera memulai pengambilan Kyuubi dari dalam tubuh Naruto. Melihat hal itu, dengan segera Sakura datang dan mengagalkan proses ekstraksi Kyuubi. Selagi Sakura melawan Madara, Naruto yang masih terkena dampak Dojutsu Madara pun terhapus ingatannya dan mempertanyakan siapa dirinya dan mengapa dia di situ. Sampai pandangan matanya tertuju pada lipatan gulungan yang berbentuk bola, dan seketika muncul gambaran Rasengan di hadapannya. Lalu Naruto pun teringat akan kenangan bersama Jiraiya saat mempelajari jutsu Rasengan. Dan seketika, dojutsu dari Madara pun berhasil dilepaskan oleh Naruto. Naruto yang telah sadar segera melakukan serangan kepada Madara. Madara yang sudah tak bisa menggunakan tubuh Menma pun keluar, dan kini berniat langsung akan menyerang Naruto menggunakan tubuh hantunya beserta senjatanya rantai. Kondisi Naruto dan Sakura yang sulit untuk menghalau serangan Madara kali ini membuat mereka sangat tertekan. Dan tiba-tiba, serangan dari Madara dihalau oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah Minato dan juga Kushina. Mereka dapat kemari berkat kunai Minato yang Naruto bawa. Walaupun Naruto bukanlah Menma, tapi mereka merasa kalau Naruto tak asing baginya. Maka dari itu, mereka pun sadar dan datang ke sini untuk menolong. Madara yang terpojok pun sudah tak merasa bersemangat kembali untuk melanjutkan rencananya. Sambil dilemparnya kunai Minato ke arah Sharingan Madara, terlihat bola kristal berpola Sharingan pun pecah. Setelah Madara menghilang, Minato yang bertanya tentang Madara pun dijawab oleh Naruto kalau dialah yang melempar Naruto dan Sakura ke dunia ini dan mengacaukan semuanya. Tak lama tubuh Menma memancarkan sinar yang disadari oleh Kushina dan juga Minato bahwa itu adalah anaknya, Menma. Tak lama tubuh Naruto dan Sakura pun tiba-tiba bersinar, yang menandakan kalau mereka akan kembali ke dunia asal mereka. Sebelum perpisahannya, tak lupa Naruto mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya di dunia ini. Karena ini pertama kalinya Naruto dapat merasakan kasih sayang sebuah keluarga dan dapat menghabiskan waktu menjadi sebuah keluarga. Sinar cahaya yang sangat terang pun keluar dari tubuh mereka, yang membawanya kembali ke dunia asal mereka. Terbukti dengan hilangnya jubah dari dunia lain yang dipakai oleh Naruto. Dengan segera mereka pun melaporkannya kepada Tsunade agar dapat memperketat penjagaan desa lebih ketat. Di perjalanan pulang, terlihat orang tua Sakura yang sedang mencari-cari dan mengkhawatirkan anaknya. Ketika melihat kedua orang tuanya, Sakura pun segera berlari untuk memeluk mereka. Teringat akan kejadian yang telah ia alami, dan kini Sakura sangat bersyukur sekali dapat berkumpul dengan orang tuanya. Dan kini meninggalkan Naruto yang kembali seorang diri berjalan pulang. Saat membuka pintu rumahnya pun, dia telah bersiap bila tak ada lagi yang menyapanya saat pulang ke rumah. Namun dengan terkejut, guru Iruka telah menunggunya di dalam rumah. Melihat itu, bercucuranlah air mata Naruto mengalir keluar karena bahagia. Itulah cerita movie Naruto Road to Ninja. Bila ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Like bila suka dengan videonya. Kita ketemu kembali dengan video dongeng lainnya. Bye.